kasih bersama nenek saya, Nenek Mbah Putri yang ada di Patemon, Gurem Gremanceng lagi Pak. Gurem Gremanceng. Nah, terima kasih buat hamba Tuhan ya. Ayo Pak, matur sekelangkong ke Pak. Matur sekelangkong. Terima kasih. Terima kasih Sudah memberkati berkati Mbah Putri di Pamekasan. Ibu Putri di Pamekasan. Tuhan balas kebaikan, penyertaan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada apa? Iya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kenapa? Nenek Asma ini dia sudah beragama, kan gitu. Agamanya Islam. Saya tahu sendiri bagaimana bacaannya Al-Qur'annya fasih, sholawatnya fasih begitu. Tapi coba kemudian digiring untuk dimurtadkan ini. Betul. Ini jelas melanggar. Ini seharusnya ini ada tindakan keras dari pemerintah untuk mencegah ini, karena ini jelas ini pasti akan merusak suasana kerukunan umat beragama, kemudian juga akan memecah persatuan dan kesatuan yang hari ini sangat tercipta ya di Pamekasan khususnya, kemudian di Madura. Kalau ini diusik ya, ini sangat berbahaya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Pamekasan Madura. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, Masya Allah, di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan Ramadan, saya bisa berjumpa langsung dengan Kak Ismail. Beliau adalah anggota Dewan Komisi 2 DPRD Kabupaten Pamekasan. Dan pada saat ini sahabat, saya ingin mengklarifikasi kepada beliau tentang salah satu video yang membuat heboh masyarakat Pamekasan pada khususnya dan masyarakat Madura pada umumnya, yang mana beredar video tentang salah satu YouTuber yang katanya beliau itu juga pendeta dan berkunjung ke Pamekasan. Beliau mengunjungi neneknya dan seolah-olah beliau menggiring untuk neneknya mengakui yaitu Tuhan Yesus dengan memaksa untuk, bukan memaksa, dengan menggiring untuk mengucapkan haleluya. Saya ingin klarifikasi langsung dari anggota dewan, yang mana beliau tentunya sebagai wakil rakyat, perwakilan dari kita, karena mungkin kalau saya pribadi sahabat ingin berbuat sesuatu tidak sekuat atau setajam dari perwakilan kita yang ada di dewan. Namun tidak ada salahnya untuk Kak Ismail untuk perkenalan dulu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati dan yang saya cinta sayang, alhamdulillah hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan, hari yang ke-9 ya. Mudah-mudahan kita semua umat Islam senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Amin. Dan semua amal ibadahnya, puasanya, sholatnya, zakatnya, dan semuanya senantiasa dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Saya Ismail Esai, anggota DPRD Pamekasan, kebetulan ada di Dapil 1. Dapil 1 ya. Dapil 1 ini adalah Kecamatan Kota Pamekasan, yang di dalamnya ada Kelurahan Patemon, Gremanceng, kemudian juga di Kecamatan Telanaka. Gitu. Siap. Jadi ini sahabat, saya pas bener datang ke Kak Ismail ini karena kejadian yang viral ini ternyata di Dapil sampean. Iya, benar. Di daerah mana itu? Di Kelurahan Patemon, Gremanceng. Gremanceng itu ini ada jembatan ya. Itu namanya jembatan Gremanceng. Persis ada Tuken ya di sebelah kiri kalau dari utara itu. Itu ada gang kecil masuk sekitar ya 10 meter lah dari jalan umum itu 10 meter gitu. Masuk rumah nenek tersebut. Rumah nenek tersebut. Nenek siapa itu, Pak? Nenek Asma namanya.
dia sebatang kara, suaminya sudah meninggal, tidak punya anak begitu ya. Jadi dia memang sendirian, sebatang kara, diam di rumah yang ditempati hari ini. Kak Ismail sendiri sudah nyampe di sana ya? Saya sudah nyampe. Kebetulan ini adalah bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Jadi kita ke sana kebetulan dalam rangka berbagi lah begitu kira-kira ke Nenek Asma ini begitu. Nah ini Kak, setelah Kak Ismail sampai ke Nenek Asma ini ya, informasi apa saja yang didapatkan? Ini sebenarnya kejadiannya seperti apa sih Kak? Iya, jadi kejadian viral ini yang dilakukan oleh pendeta Lulu ya, yang di akun YouTube-nya itu adalah Diana Madurese itu kalau dilihat dari ininya memang 9 bulan yang lalu. Tetapi kemudian memang viral akhir-akhir ini, beberapa 2-3 hari inilah yang sangat viral begitu ya. Karena ternyata pendeta Lulu atau Diana Madurese ini dia bukan hanya beroperasi di Pamekasan begitu. Dia sepertinya sengaja mendatangi semua sanak familinya ya. Ke Pamekasan, kemudian ke Bangkalan, kemudian Gresik kan seperti itu. Jadi ini saya kira bukan kebetulan, tapi sepertinya ada skenario yang sudah direncanakan seperti itu. Itu yang terjadi. Ya benar sekali nih Kak. Kenapa saya sampai greget mau datang ke sini? Ya. Karena saya lihat konten-kontennya, ternyata Diana ini bukan orang biasa ya. Beliau ke Israel juga beliau ke family-family yang lain, dan yang dilakukan itu sama, seolah-olah menggiring dengan cara memberikan bantuan ya. Namanya orang tidak mampu diberikan bantuan kan. Kadang-kadang nih sahabat bisa jadi merubah keimanannya juga, apalagi masyarakat awam seperti neneknya. Jadi ini gimana nih selaku anggota dewan Kak Ismail ini, bagaimana menanggapi sikap ini? Jadi begini, saya kemarin kebetulan di dewan itu ada rapat paripurna ya, rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati dan seluruh jajarannya. Nah, terkait dengan persoalan ini, saya memang kemarin instruksi khusus meminta kepada Bupati dan Ketua DPRD untuk segera berkoordinasi Forkopimda se-Pamekasan ini untuk menyikapi persoalan ini. Kenapa? Karena kan pengurus cabang Nahdlatul Ulama cabang Pamekasan juga sudah memberikan surat himbauan kepada Bupati, kepada Kapolres, kepada Forkopimda, kemudian kepada ormas-ormas Islam, dan kemudian juga kepada Forum FKUB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Kebetulan di Pamekasan ini sudah terbentuk begitu. Jadi saya mempertegas itu bagaimana kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh pendeta Diana ini atau Lulu ini kemudian tidak menjadi virus, tidak menyebar ke berbagai macam kelompok atau lingkungan yang ini sangat meresahkan, gitu. Ya. Iya benar sekali nih Kak. Memang karena di Madura sendiri akhir-akhir ini memang kita sudah mau memberikan kedamaian antar umat beragama yang toleransinya sekarang sudah mulai terbangun. Dengan adanya ini bisa jadi akan timbul perpecahan-perpecahan lagi. Karena terus terang kita selaku umat Islam melihat video itu Kak, saya itu sendiri merasa gimana ya, tersinggung karena ada penggiringan seolah-olah itu. Ya betul. Jadi ini saya kira upaya yang sudah terstruktur yang dilakukan oleh pendeta ini, kemudian bagaimana orang di lingkungannya ini dimurtadkan seperti itu ya, dimurtadkan. Kalau bicara aturan, ini seharusnya pendeta ini sudah harus karena menyalahi undang-undang, menyalahi aturan, surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Ini seharusnya ini ada tindakan keras dari pemerintah untuk mencegah ini, karena ini jelas ini pasti akan merusak suasana kerukunan umat beragama, kemudian juga akan memecah persatuan dan kesatuan yang hari ini sangat tercipta ya di Pamekasan khususnya, kemudian di Madura. Kalau ini diusik ya, diusik ini sangat berbahaya sekali. Ini akan terjadi keretakan sosial, kemudian akan terjadi tindakan-tindakan yang di luar
akal sehat nanti. Karena apa? Karena ulahnya pendeta ini, pendeta satu ini begitu. Ini sangat berbahaya sekali untuk persatuan dan kesatuan kita, untuk menjaga nilai-nilai ya. Bagaimana kita hari ini umat Islam sedang suasana Ramadan, sedang khusyuk melaksanakan ibadah, kemudian diganggu dengan konten-konten yang mencoba untuk menggiring orang ke arah pemurtatan ini. Kalau dari segi undang-undang, Ya. karena kita masyarakat awam ya, apakah ada undang-undang yang memang dilanggar dan ada aturan khusus yang memang dilanggar oleh Diana ini? Ya, jadi begini, saya coba membaca surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979 ya. Coba saya bacakan ini. Jadi tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia. Bab 3 pasal 4 yang berisi tentang pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan ya. Ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama lain dengan cara menggunakan bujukan atau pemberian barang atau uang, pakaian, minuman, pengobatan. Ini jelas ini. Jadi ini sudah jelas-jelas melanggar surat keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979 itu. Ini jelas ini. Membujuk, kemudian memberi sesuatu, hadiah, iya, memberikan semacam obat-obatan, uang, barang, itu tidak boleh. Tidak boleh. Ini jelas sekali. Jelas sekali. Yang dilakukan oleh pendeta ini upaya ke sana. Kenapa? Nenek Asma ini dia sudah beragama, kan gitu. Agamanya Islam. Saya tahu sendiri bagaimana bacaannya Al-Qur'annya fasih, sholawatnya fasih begitu. Tapi coba kemudian digiring untuk dimurtadkan ini. Betul. Ini jelas melanggar aturan. Dan ini Pak, saya lihat juga dengan adanya larangan ini ya, termasuk saya juga baca-baca katanya sudah ada putusan dari NU juga ya, dari surat himbauan NU. Bagaimana nih pesan-pesan untuk Mbak Diana yang sekarang masih aktif juga di YouTube? Mungkin beliau tidak secara langsung mendengar ya. Mungkin ada himbauan atau ultimatum dari kakak selaku dewan di sini. Ya, jadi begini, saya minta kepada YouTuber ya, Diana Madurese itu untuk menghentikan upaya-upaya itu, karena ini meresahkan kita, meresahkan umat Islam. Kemudian yang terpenting juga ini akan merusak persatuan dan kesatuan kita. Jadi upaya-upaya itu jangan sampai kemudian diteruskan kepada orang-orang yang sudah beragama kemudian dipaksa untuk diajak ke agamanya. Ini jelas melanggar terhadap surat keputusan bersama SKB dua menteri itu. Ini jadi tolong dengan sangat jangan rusak suasana yang sudah damai, kondusif dengan cara-cara, apalagi ini Madura begitu ya. Semua orang tahu secara nasional, internasional, Madura ini adalah tempat di mana pondok-pondok pesantren besar ada di Madura, ulama-ulama ada di Madura begitu. Kemudian diracuni dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pendeta Diana ini atau Lulu ini pasti akan menimbulkan percikan-percikan yang tidak kita inginkan bersama. Janganlah bermain-main api seperti ini. Kita ini ketika umat Islam mayoritas, maka suasana minoritas itu pasti adem begitu. Tidak mungkin ada paksaan segala macam begini. Tidak ada, karena itu kita menyadari itu begitu. Tapi kalau hari ini kemudian dipaksa begitu, kemudian ada semacam ini jelas-jelas misionaris saya kira ini ya. Jadi tolonglah kita hargai sesama antar pemeluk agama kan begitu. Jangan kemudian dirusak dengan hal-hal seperti ini. Apalagi ini lokalnya adalah Pamekasan, Madura begitu ya. Orang mengatakan bahwa Madura ini adalah Serambi Madinah kan begitu. Kalau Aceh itu adalah Serambi Mekah lah. Madura ini adalah Serambi Madinah begitu. Jadi jangan dirusak lah suasana kedamaian, persatuan kesatuan, kemudian mencoba untuk
diobok-obok lagi begitu ya. Ini NU. Saya tidak tahu, nanti pasti ada ormas-ormas lain juga akan lebih keras. Majelis Ulama Indonesia juga sudah memberikan ultimatum seperti itu. Jadi ini harus segera Kalau mengenai video yang sudah beredar nih, soalnya sampai saat ini saya lihat video itu masih ada gitu. Masih ada ya. Jadi kita berharap video-video seperti itu ya, yang jelas-jelas itu melanggar surat keputusan bersama dua menteri, untuk segera dihapus lah. Dihapus gitu ya. Karena dengan demikian ini terus akan meresahkan masyarakat. Ya, meresahkan masyarakat, meresahkan umat Islam, tokoh, ormas-ormas segala macam. Ini jelas pasti merusak persatuan dan kesatuan ini. Betul. Ya, jadi itu kita minta seperti itu, karena ketika itu tidak dihapus maka terus akan menimbulkan keresahan, kegaduhan ya. PCNU sudah memberikan himbauan, itu tembusannya juga kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, kemudian juga pengurus besar Nahdlatul Ulama di pusat. Ini pasti akan berlanjut seperti itu. Jadi sangat-sangat berbahaya sekali saya kira terhadap apa yang dilakukan oleh pendeta ini begitu ya. Karena ini merusak, saya kira tadi merusak kita suasana yang sudah kondusif ini begitu. Jadi saya kira kalau misalnya ini kan jelas sudah melanggar ya, melanggar aturan, kemudian melanggar norma, saya kira kita menghimbau lah kepada pendeta ini, pendeta Diana ini, pendeta Lulu ini, minta maaf lah seperti itu apa yang dilakukan oleh ini. Si nenek ini ya, yang walaupun dia neneknya kan begitu, tapi dia kan sudah beragama. Betul. Sehingga yang membuat resah di Pamekasan itu, kalau bisa Diana ini bisa membuat video permintaan maaf ya, di YouTube-nya, karena ini memang benar-benar sudah membuat risau kita. Merusakkan semua ya. Oke, sahabat, Masya Allah, terima kasih Kak ini atas klarifikasinya, dan Alhamdulillah ternyata memang sudah ada tindakan langsung, bahkan kata Kak Ismail barusan sampai dibawa ke rapat paripurna tentang kasus ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi pemecah belah antar beragama ini, orang-orang yang selalu membuat gaduh. Mudah-mudahan tidak ada lagi, dan mudah-mudahan jadi pelajaran bagi teman-teman, baik itu Muslim atau agama-agama yang lain. Kita itu sudah terbentuk di dalam negara Indonesia yang NKRI harga mati, kita harus hidup berdamai, karena ini memang sudah Indonesia, sudah terdiri dari berbagai agama. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, sahabat. Terima kasih Kak, saya izin untuk di-upload di YouTube saya. Monggo, silahkan. Oke, terima kasih sekali lagi. Sekiranya video ini bermanfaat, silahkan like, comment, and subscribe, dan share ke media sosial kalian semua. Dari Pamekasan Madura bersama saya Faiz Slamet dan Kak Ismail, saya ucapkan semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.